Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doarka Prabu, NIM 21030663 dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan kelas PTNC. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Tati Vidyanasari SPT MP mengenai metabolisme air. Ya, oke. Kita akan menuju ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama itu sistem dapar darah. Darah mengandung sistem dapar, yaitu asam karbonat atau garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, yaitu 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat. Kadar garam karbonat 20:1. Yang kedua, sistem pernapasan, yaitu melibatkan pemasukan O2 atau oksigen dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, kemudian transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi darah, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma, O2 terikat hemoglobin. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma, asam karbonat larut dalam plasma. Ikatan karbamino dengan protein darah termasuk hemoglobin 20%. Kemudian garam bikarbonat 70%. Respiratory exchange atau respiratory quotient, perbandingan antara banyaknya CO2 yang dihasilkan dengan banyaknya O2 yang digunakan untuk pembakaran nutrien. Respiratory quotient karbohidrat sama dengan 1. Artinya untuk menghasilkan 100 molekul CO2 diperlukan 100 molekul O2 dalam metabolisme karbohidrat. Respiratory quotient lemak 0,7 dan respiratory quotient protein 0,82. Kemudian yang terakhir, sistem ekskresi ginjal, mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H positif di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif. Sekresi ion H positif di tubulus distal ditukar dengan Na positif. Kemudian membentuk amonia atau NH4 positif di tubulus distal menggantikan Na positif yang terpakai untuk nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2. Jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Pertama, air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Kemudian air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Setelah itu, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses yang terakhir yaitu air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 3. Jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air untuk ternak berasal dari air minum, air yang terkandung pada makanan, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Contohnya itu glukosa, oksigen, karbon dioksida, air proses oksidasi dalam metabolisme protein, dan lemak air metabolik yang dihasilkan 42 dan 107. Dan dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik dapat memenuhi kebutuhan ternak yang tidur pada musim dingin dapat mempergunakan timbunan lemak untuk persediaan kebutuhan energi, dan air metabolik memberikan cukup air untuk memenuhi air yang hilang karena proses pernafasan dan penguapan. Air metabolik dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen. Glukosa menghasilkan 60% air, sukrosa menghasilkan 57,9%, dan pati menghasilkan 55,5%. Oke, pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kilokalori. 55 gram karbohidrat sama dengan 220 kilokalori per 440 kilokalori.
40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111 kilokalori sama dengan 19,98 gram air metabolik. 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Jadi totalnya sekitar 57 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi ransum 100 kilokalori, energi metabolik maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 sama dengan 420. 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. 220 dikali 15 sama dengan 3300. 5.000, jadi totalnya 5.718 air metabolik. 5.718 sama dengan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air metabolik untuk setiap 100. Bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2.500 kilokalori, maka air metabolik yang diperoleh adalah 2.500 dikali 0,129 sama dengan 322,5. 0,129 adalah air metabolik yang dihasilkan oleh setiap 1 kilokalori energi. Sedangkan sumber air dapat berasal dari air metabolik sama dengan 322,5, air pada makanan 750, air minum 1677,5. Jadi totalnya 2750 ml. Sedangkan kebutuhan air rata-rata sebanyak 2,8 liter sehingga 1677,5 gram harus dipenuhi dari air minum. Jadi pentingnya mengetahui air metabolik adalah satu, dapat mewakili sebagian dari air yang diminum. Kedua, sebagian akibat jumlahnya dapat dihitung dari perkiraan kebutuhan air per hari. Pertanyaan nomor 5, faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air? Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air keseimbangan positif bila air masuk dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh, sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Air yang hilang dari tubuh dapat melalui hilangnya air lewat kulit atau pada mamalia umumnya, akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Hilangnya air melalui pernafasan hampir 40% pada unggas. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencair yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Begitulah, sekian dari video saya. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.